Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di Bincang-Bincang Santai bersama Irfan Mulyadi. Nah, teman-teman, kali ini kita masih tetap bersama Kang Fardi. Dan tadi juga mungkin kita udah ngobrol ya Kang ya? Udah ngobrol panjang lebar. Kemarin? Oh, kemarin ini udah beda baju ya? Udah beda baju. Ya, kemarin kita udah ngobrol pagi-pagi. Sekarang udah cuacanya udah mulai cerah siang hari ya. Nah, kita akan lanjutkan nih obrolan kita mengenai kemarin kan kita udah berbicara tentang pengalaman ya. Betul. Pengalaman. Cuman saya ingin menggali tentang Akang kan ada fokus digital marketing juga. Betul, ya. Nah, saya ingin tahu digital marketing itu seperti apa, terus juga untuk terjun ke sana itu seperti apa, dan sebetulnya kita memandang digital marketing itu harus dari mana dan mulai dari mana gitu. Ya. Dan itu memang penting gitu ya. Makanya ya sekarang kita coba untuk panjang lebar dengan Kang Fardi perihal digital marketing yang selalu orang itu sekarang cari informasinya dan pelajari juga ilmunya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja Kang, digital marketing ya. Oke. Apa sih gitu digital marketing? Digital marketing ya. Digital itu udah jelas, yang pertama digital, kemudian marketing. Betul. Jadi kita memasarkan produk melalui platform-platform digital. Oke. Gitu. Nah, padahal banyak orang kan nganggapnya itu, misalkan dia awalnya jualannya itu toko kelontongan. Gitu. Benar. Karena tahu digital marketing, akhirnya banting setir jualan di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Akhirnya gulung tikar gitu. Efek digital marketing Iya. ya. Salah langkah. Ya, salah langkah gitu. Padahal yang namanya digital marketing itu nggak harus berpindah dari yang awalnya offline ke online. Iya, setuju. Tetapi menambah jalur distribusi offline plus online itu. Gitu. Jadi digital marketing itu ya jangan diposisikan harus hijrah 100% ke online. Jangan. Oke. Apalagi yang offline-nya ini udah menghasilkan. Bener banget. Udah menghasilkan, terus karena pengertian digital marketing itu harus hijrah, akhirnya hijrah totalitas. Yang offline-nya ditinggalkan, yang ini bangkrut gitu. Itu Bahaya juga ya ternyata. Ya betul, tetapi menambah Kang ya. Ya, jadi untuk mindset digital marketing kan selalu ya digitalkan semua. Betul, ya. Padahal kita juga harus ada backup juga ya. Iya. Si perusahaan katakanlah yang offline dulunya Offline dibantu dengan yang online gitu ya jadi pemasarannya. menambah jalur distribusi lah. Oh, menambah jalur distribusi offline-nya jalan, online-nya juga jalan. Dan mungkin secara jangkauan itu ya lebih luas memang dengan digital marketing ya. Betul ya. Tapi untuk efektivitas juga kita nggak terlalu tahu ya kalau nggak tahu algo dan lain sebagainya. Iya, gitu iya. Oke, nah gini, kadang kita sering dengar kata boncos. Siap. Benar nggak? Boncos digital marketing habis misalkan 1M berapa gitu. Iya. Nah untuk Akang sendiri gitu, apa pernah boncos digital marketing atau sebelum itu pernah apa dulu di digital marketing gitu? Iya, kalau sebelumnya sih saya sebelum terjun ke ngiklan ya secara berbayar melalui organik dulu. Oh, organik dulu. Ya, mainkan personal branding gitu ya. Saya live Facebook gitu ya. Mungkin sekarang yang punya produk fisik bisa live streaming di Shopee, kan ada Shopee bener, live ada ya. Bener. Itu diobral atau apa gitu ya. Banyak teknik lah. Atau bisa live streamingnya via Facebook gitu ya. Kayak teman saya, beliau jualan baju bekas, produk Cimol. Oh, tahu Cimol? Iya, tahu. Gede Bage kan di sini terkenal Cimol. Ada ya Cimol. Dia udah ada open gelar gitu. Walaupun baju Cimolnya itu bukan punya dia. Oh, gitu. Punya bosnya yang ada toko di situ. Dia live streaming aja tiap hari gitu ya. Di situ di lapak orang lain, dia di lapak tentunya izin lah. Iya, benar. Bos bisa izin streaming di sini? Oke, siap. Dia streaming. Itu yang beli banyak. Yang nge-keep baju merah, Kak, baju merah keep. Ya siap. Iya, benar. Ini Kak, baju itu berapa harganya? Oke, keep. Ya, bosnya ya tinggal nge-packing aja gitu. Oke. Ternyata di era pandemi sekarang gitu. Betul. Memang sih banyak banget yang nyari, wah, pokoknya pengen digital marketing, pokoknya biar penjualannya banyak, biar omsetnya naik, melonjak tinggi gitu. Iya. Tapi ternyata kita nggak selalu harus ini ya, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Karena ada beberapa tahapan gitu ya yang harus kita kerjakan di dunia online ini. Pertama kontennya, gitu ya. Kemudian copywritingnya, gitu. Iya.
Kemudian kalau mau langsung gelar tikar lewat live streaming juga harus punya skill public speaking gitu ya. Terus harus punya skill menawarkan produk seperti apa gitu. Banyak lah yang harus kita, cuman kalau misalkan kita pelajari dulu tanpa action gitu ya, pelajari misalkan punya kemampuan komunikasi menawarkan produk, udah langsung aja live gitu ya. Oh gitu. Buka Facebooknya, kemudian masuk ke grup yang followernya banyak gitu ya. Iya benar, kan banyak ya, tuh anggotanya. ada grup UMKM gitu ya banget. Kemudian grup jual beli gitu ya, ada grup jual beli properti, jual beli rumah gitu. Kemudian jual beli kendaraan. Iya, setuju. Nah, masuk aja ke grup itu, kemudian kita live streaming gitu. Oke. Ya, apalagi pakai OBS, kita bisa live streaming di banyak platform gitu. Oh iya. Gitu. Tapi gini ya Kang, untuk digital marketing itu selalu ya, ini yang selalu diketahui orang itu FB Ads sama IG Ads gitu. Kalau dari pandangan Akang sendiri, saya sempat ngobrol juga kan sama Akang, ada bla 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 gitu. Nah boleh Akang mungkin sedikit kasih tahu saya gitu, dan juga yang ada di rumah. Memang yang seperti apa sih untuk secara keseluruhan selain FB Ads dan IG Ads, kita bisa memanfaatkan apa aja gitu untuk si prosesnya gitu? Ada dua ya. Ada dua. Pertama organic traffic. Organic traffic nih teman-teman, ada organic traffic. Organic traffic. Kemudian yang kedua paid traffic. Apa tuh? Paid traffic. Oke, gimana? Paid traffic tuh yang berbayar, yang tadi. Oh, yang berbayar. Ad, kemudian Google Ads gitu. ya. Nah, mungkin bagi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah yang mau mulai melangkah ke dunia digital online, bisa dilakukan tahap awal itu melalui posting di sosmed dulu. Gitu. Sosmed pribadi itu bisa? Iya, sosmed pribadi. Sosmed pribadi tentu ya nggak bisa langsung to the point jualan. Benar. Mungkin bangun interaksi dulu gitu ya. Benar. Interaksi dahulu, baru jualan kemudian gitu ya. Benar. Interaksi, karena kan nanti yang nonton kemudian yang melihat konten-konten iklan gitu, mereka akan melihat siapa sih Kang Irfan itu misalkan. Jadi ke personal branding ya. Iya, personal. Siapa sih Kang Pardi itu gitu. Apakah yang dikenalnya itu sebagai developer kah? Apakah dikenal sebagai internet marketer kah? Apakah kita mau dikenal sebagai humoris kah gitu ya, itunya karakternya. Kemudian apakah produk yang kita tawarkan itu passion, kuliner atau apa, jadi nggak bisa gonta-ganti gitu. Jadi harus dipola. Fokus ya. Fokusnya juga penting. Harus dipola ya. Nah, gini Kang, untuk Akang nih, waktu itu teh kan pasti ya dulu kemarin juga kita sempat ngobrol, jualan tuh ada online, ada offline. Nah, untuk offline, gimana rasa offline, gimana rasa online gitu. Kalau Akang kan pada udah ngerasain ya, gimana jualan offline, gimana jualan online. Sulit dan mudahnya itu ketahuan dari mana sih? Iya. Kalau mudah dan sulit ya itu relatif ya. Karena yang offline juga kalau dikatakan mudah, dikatakan sulit juga sulit. Online juga dikatakan sulit ya, iya sulit gitu ya. Harus belajar ilmunya. Iya, harus kita coba dulu ya intinya. Benar. Karena dulu saya walau yang offline pernah dorong roda dari Buah Batu ke Panjukan. Jualan apa tuh? Roda ini jualan gorengan. Oh gitu. Jualan gorengan, belum kalau gas bocor itu penanganannya kayak gimana. Bener banget itu kan. Itu panik kan. Pas gas bocor itu panik gimana. Mau kita tinggal ada yang ngambil? Enggak. Meleduk. Meletus kan kalau kita tinggal. Bener. Kalau kita tinggal pas bocor itu kalau kita tinggal itu. Tapi kalau mau tidak mau harus diselesaikan masalah tersebut dengan cara dimasukin itu kayak garpu gitu atau pakai pisau yang tajam. Jadi ada penanganan pertama ya, kalau offline tuh rasanya kerasa banget gitu. Iya betul. Ada ban bocor pun mungkin ngaruh ya itu nantinya. Kering berkeringat, kemudian keliling ke komplek gitu. Oh itu ngerasain juga ya? Karena nggak langsung, kalau bahasa Facebook marketing kan
itu retargeting. Retargeting. Nah, tukang bakso juga sama, ada retargetingnya. Keliling terus. Keliling, kan retargetingnya tuh misalkan brand awareness-nya itu tahap awal. Brand awareness-nya itu tahap awal misalkan tukang tahu bulat gitu ya. Oke, tahu Ada bulat. lagu tahu bulat. Digoreng. di Dadakan, mobil. ya bener. Dina katel, dadakan. Nah, itu kalau terus tiap hari keliling, tiap hari keliling ke komplek, mungkin tahap awal Belum orang nggak nge, apa Oke. sih tahu bulat gitu ya. Saya mah tahunya tahu kotak gitu kan. Ya kebanyakan tahu kotak sih dari dulu. Nah, karena sering muter, nah akhirnya jadi brand, jadi kuat gitu. Oh, tahu bulat, akhirnya Mang tahu bulat gitu. Jadi Tukang bakso juga sama. penting ya untuk kita sebelum mungkin mengenal langsung menjual juga bisa. Iya. Tapi mengenalkan pun itu lebih Iya, harus ya dilakukan nah, gitu. Yang di paid traffic, yang di iklan Google Ads juga sama. Oke. Nggak bisa langsung to the point jualan Facebook Ad. Produknya apa gitu ya langsung Iya, dijual. harus pertama itu brand awareness dulu. Oke. Nggak langsung menawarkan produk. Misalkan kita mau jualan produk sepatu nih. Oke. Nah, tahap awal itu edukasi dulu, pengenalan. Teman-teman, ini kita lagi berada di pabrik sepatu bla 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 bla, misalkan. Tuh. Ini jenis sepatunya, ini, kemudian bahannya dari ini, dari kulit biawak atau kulit apalah, kulit cicak, kulit cicak atau kulit apa. Jadi inti kita menjelaskan dulu brand-brand pengenalan produknya, belum langsung kejualan. Nah, misalkan dari video views ya, video iklan video. Nah, habis itu setelah iklan video itu tayang, baru iklan yang kedua bisa ke retargeting. Oh, nantinya tuh Kita jualan ke orang-orang yang sudah menonton iklan video kita. Oh, gitu. Oke, berarti memang untuk tahap awal tuh pengenalan ya. Iya. Di setiap maupun jualan apapun itu kita Iya, harus mengenalkan harus dulu. kenal dulu. Gak bisa ujuk-ujuk. Mau gak beli ini? Iya. Kita nggak tahu itu yang mereka terima Iya. itu apa gitu kan ya. Bisa dikenalkan dari tokohnya terlebih dahulu, ownernya iya, ini, misalkan kalau tokohnya dia. Makanya kenapa kalau kita ngiklan pakai brand artis atau apa, udah bisa langsung laris. Pengaruhnya luar biasa ya kan? Iya, karena kan artis sudah dikenal. Iya benar. Sudah dikenal. Jadi nggak ada tapi mungkin kesulitan juga masih ada ya dari. Iya. Soalnya gini, kalau ngiklan kita mungkin dia jago, tapi di belakang iklan itu kan ada yang entah itu jadi customer service, terus pengiriman, terus produksi itu kan harus lengkap juga ya persiapan kayak gitunya. Iya betul, banyak tek-tek bengeknya gitu. Iya ya kalau dari sudah. mulai produksi, kemudian memasarkan. Kemudian packing, kemudian pengiriman sampai ke konsumen. Itu kalau misalkan yang langsung transfer kita kirim, kemudian ada yang COD, Betul, belum lagi retur, itu kita harus pikirkan semua. Iya. Kalau retur seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kejual stoknya gimana, manajemen stoknya gimana, seperti itu banyak lah. Oke. Gitu. Tapi gini Kang, untuk yang digital marketing ya. Kalau misalkan ada kasusnya misalkan ini orang baru sama orang yang udah punya nama nih. Kira-kira kalau lihat dari pengiklanan mungkin itu udah dikenal langsung ya yang udah punya nama ya, punya brand nama. besar atau apa. Betul. Terus ini ada yang baru. Ini untuk dikenal banyak orangnya memang pasti yang ini. Cuman untuk winning campaign-nya itu ada ada keuntungan tersendiri nggak gitu untuk yang udah dikenal sama yang misalkan baru dikenal tapi punya modal gede gitu misalnya. Nah kalau misalkan mungkin kalau yang udah dikenal ya, dia nggak perlu ngeluarin modal bakar duit dulu untuk mengenalkan produknya. Yeah. Dia cukup misalkan share ke followernya dia, gitu ya. Nih saya ada produk baru nih, misalkan gitu. Nah beda halnya dengan yang belum punya personal branding ataupun belum punya kekuatan, dia harus bakar duit dulu. Bisa mengenalkan dirinya sebagai penjual dengan cara iklan berbayar, misalkan ditayangkan ke seluruh Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Irfan, saya sebagai business owner di produk tahugecrot.com misalkan ya. Boleh. Gitu. Jadi dimuter aja terus. Jadi iklan itu nggak cukup sekali. Nggak cukup sekali ya. Karena kan mengenalkan brand awareness minimal iklan itu tayang di ngelihat di
pandangan mata di otak kita itu tayang terus, muter terus itu minimal 7 kali. Ya. Bahkan kalau sampai sebulan terus tayang itu melekat kan? Oke. Melekat gitu. Nah jadi gini kan, saya juga kadang ada teman gitu ya, pengen digital marketing kata saya tuh. Memang untuk modal kan, ini selalu berhubungan dengan modal, selalu berhubungan dengan uang gitu. Nah kalau saya kan sempat gini, kamu punya modal berapa? Punya modal berapa? Terus emang udah siap belum sama tek-tek bengeknya tadi gitu? Udah siap belum sama yang di belakangnya? Udah siap katanya. Pas mau dicoba, ternyata katanya memang uang yang jadi masalah. Kalau dari Kang Pardi sendiri kan, saya sempat dengar yang organik ya, yang organik. Itu bisa nggak sih jadi alternatif untuk sebelum masuk ke digital marketing yang berbayar, kita belajar dari yang organik dulu misalkan, atau langsungnya gitu. Oh iya, kalau untuk organik, saya juga kebetulan mentor juga di di e-course online marketing property.com. Teman-teman nih kalau mau belajar Kang Pardi nih. Kemudian di maintiktok.club websitenya maintiktok.club. Bisa dicek ya websitenya di maintiktok.club. Di situ kalau member-member saya itu melakukan mencari follower TikTok itu secara organik. Oh, secara organik. Bahkan ada member juga dia yang bisa tembus seminggu itu 100.000 follower dari ya. TikTok Seminggu ya. Luar biasa ini. Ada yang bahkan ada yang mengalahkan mentornya gitu. Oh, gitu? Iya. Ya, seperti itu. Ada yang mengalahkan mentornya itu, seperti itu. Mantap ya. Jadi silakan nggak usah berkecil hati, bisa kita lakukan dengan cara organik, bahkan gratis gitu. Iya. Nah, untuk yang organik ya, terutama kita mungkin bisa dari TikTok karena udah naik nih banyak orang yang menggunakan dan lain-lain. Cuman saya ingin karena generasi kolonial ya, orang banyak yang udah di atas 20 gitu kan. Pasti menggunakan dulunya itu kayak FB. Kalau FB juga kan bisa ya organik ya kalau nggak salah. Iya, bisa. Itu gimana tuh kalau organik? Kalau Facebook, kalau mau yang organik diperbanyak aja. Misalkan kita punya produk fashion, berarti harus sering-sering join di grup-grup fashion ya. Grup-grup fashion. Kita misalkan mau jual onderdeal motor, berarti kan harus join di komunitas-komunitas motor otomotif gitu. Kalau kita mau menawarkan. Nantinya itu ya. Ya, jangan lupa dibaca juga aturan main grupnya. Kita boleh share jualan itu hari kapan aja. Oh iya. Jangan hantem aja tiap hari jualan ya. Taunya diblok. Sama yang punya rumah diusir. Iya benar banget. Diblokir gitu. Iya. Jadi untuk sampai akhirnya di organik, kita juga harus tahu aturan. Kita harus misalkan taat peraturannya juga gitu ya. Nggak bisa mentang-mentang kita masuk grup diizinkan, kita seenaknya gitu ya. Nah iya. Ada etikanya lah. Ada etika, kita harus izin dulu ke yang punya admin, kemudian rule-nya seperti apa, boleh jualnya seperti apa, konten jualan yang boleh di-share itu seperti apa gitu. Kita harus perhatikan itu. Kita punya misalkan join di 40 grup contoh. Itu kan aset 40 grup itu. Udah satu grupnya aja contoh misalkan ada yang 1 juta member gitu ya. Ada yang 20.000, itu kan lumayan. Kita dengan nge-share konten, tapi kita nggak bisa ujung-ujung jualan. Misalkan kita sering sharing di grup tersebut, kita sering share informasi yang positif. Bagaimana caranya supaya nama kita itu dikenal di grup tersebut gitu. Oh iya, jadi kita Kang Pardi, Kang Irfan gitu yang sering share informasi motivasi ya gitu. Jadi tetap ya dikenalkan dulu. Harus dikenal dulu. Oh, bener ya. Jadi jangan ujuk-ujuk selonong boy. Produk gitu ya. Nggak bisa ya kayak gitu. Ya, pengencang, penguat. Banyaknya gitu kan. Iya benar. Apalagi misalkan bapak-bapak gitu ya. Mentang-mentang pasarnya itu langsung aja gitu. Iya, langsung. Tapi memang juga harus ada edukasi ya. Edukasi ke Saya yakin ya kalau misalkan langsung to the point jualan itu nggak akan ada yang beli. Langsung justru malah. Kalaupun ada juga sedikit lah, paling 1-2 gitu ya. Itu juga yang mungkin yang kepo, benar-benar kepo gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ada interaksi di grup, kemudian kita sering komen-komen, misalkan ada member grup kita sering like, kemudian kita sering komen, say hi, intinya kita dikenal lah di grup, baik itu di grup Facebook, di grup WA, sama
kita harus dikenal. Apalagi di grup yang notabene misalkan kita offline ya bertemunya atau komunitas gitu kan ya, itu juga penting kan ya untuk mengenalkan gitu. Iya. Bahkan lebih simpel kan kalau grup Facebook itu. Iya, benar. Lebih simpel, nggak harus ketemu satu-satu gitu. Ya udah kita langsung cemplung. Kebayang kita kalau punya relasi 2.000 orang harus ditetangin satu-satu. Kalau Facebook lebih kejauhan simpel lagi. Oke, teman-teman, jadi untuk tahap utama gitu ya, kita mau mendigitalkan atau mau berjualan, yang paling penting adalah kita mengenalkan ya kan. Iya. Kita nggak bisa ujug-ujug jualan, kita langsung, kamu mau nggak beli produk saya? Minimal mungkin dari share story WA gitu ya, share story WA juga kita bisa mengenalkan dulu. Betul. Atau apa, tapi jangan terlalu nge-spam juga nantinya kayak gitu. Nah kalau Akang sekarang lebih fokus di produk apa dan biasanya mendigital marketingkannya itu berbayar atau organik gitu? Kalau untuk klien-klien, saya tangani klien produk kesehatan. Ya, ada kosmetik gitu ya. Kemudian ada Ergi Soypep, kemudian Ergi Shell ya, itu produk-produk kesehatan. Kemudian saya pas awal-awal terjun sih dulu di produk properti itu ya. Kemudian sekarang saya lebih kebanyakan main di affiliate itu ya. Sekarang tuh. Ya, affiliate juga, kemudian produk-produk alat-alat pancing gitu ya. Kemudian nangani klien. Kemudian ngajar juga itu. Ngajar online. Nah, ngajar. Iya. E-course ya, ada e-course ya. Ya itu yang tadi yang kelas main TikTok, main TikTok, kemudian kelas Google My Business gitu, seperti itu. Jadi teman-teman gini ya, ketika saya ngobrol juga, jadi ada tips-tips yang bisa teman-teman nanti lakukan ketika akan terjun ke digital marketing ya kan. Iya, betul. Yang pertama mungkin kalau teman-teman udah punya produk ataupun belum punya produk, minimal teman-teman mau melangkah melakukan dulu yang pertama. Teman-teman harus mau gerak dulu. Yang kedua itu kalau udah ada produknya, mengenalkan. Nah, kalau udah dikenal, nanti kita bisa terus-terusan tuh si ininya ya Kang ya, dikenalin dulu sama orang banyak. Habis itu baru kita coba jualan. Dan itu juga harus daripada hard selling, mending kita coba untuk soft selling ya. Iya. Ada tipsnya nih satu lagi. Apa tuh? Teman-teman yang sekarang nggak punya produk, itu modalnya cukup Google ya. Pertama, apa yang harus dilakukan dari Google? Pertama, kalau belum punya produk, kita searching dulu produk apa yang lagi laris sekarang gitu. Searching aja di Google Trend gitu. Atau kita lihat aja di marketplace. Di marketplace produk-produk yang terlaris itu produk apa? Kita bisa melihat, oh ternyata fashion nih banyak yang laris. Oh ternyata kuliner nih banyak yang laris. Nah dari situ baru kita cari agen atau supplier atau produsen yang bisa kita jual. Misalkan kita udah tahu nih, oh produk yang banyak dicari sekarang di masa pandemi, contoh misalkan kuliner, makanan atau fashion misalkan. Nah kalau fashion kita cari, misalkan di Bandung kita cari apakah ada tetangga kita yang produksi sepatu atau produksi pakaian gitu ya. Nah ketika nggak ada, kita bisa nyari di online. Apakah ada di Tokopedia ataupun di marketplace itu yang bisa kita kolaborasikan, kita japri tokonya, Kak boleh gak ikut menjualkan? Pasti boleh gitu. Disebutnya dropshipper kadang ya. Nah iya dropshipper, bisa mulai dengan dropshipper. Habis itu ketika udah nemu cocok produk yang marketable ya, nah udah ada target marketnya, kemudian produknya ada, baru kita posting. Mantap ya. Itu simpelnya gitu. Secara simpel padahal panjang ya kalau dijalankan. Baru kita posting, kita jualan. Teman-teman, jadi gitu ya. Untuk tadi tipsnya juga ada tambahan dari Kang Pardi. Dan juga berarti yang paling penting juga adalah teman-teman harus mencoba untuk meriset, belajar untuk meriset ya. Harus riset. Di mana-mana gitu harus kita cari. Gitu ya Kang. Untuk terakhir mungkin dari Akang ada lagi nggak? Nah itu riset produk, jangan sampai kita mencari produk yang nggak dibutuhkan orang gitu. Oh iya benar. Cari aja yang kata pencariannya yang paling banyak, itu ya produk yang kita pasarkan. Karena kan kita menjual itu, karena kan produk itu harus dijadikan orang menyelesaikan masalah orang lain. Orang lain punya masalah
handphonenya sering jatuh, sering apa, akhirnya kejual Case-nya ya? Case ya, case handphone gitu. Oke, Kang. Itu sih. Berarti itu ya teman-teman, terakhir juga dari saya. Jadi untuk digital marketing, kalau misalkan teman-teman mau memulai, yang pertama adalah mulai riset, kenalkan, baru jual. Akhirnya tidak ada alasan untuk males, tidak ada alasan tidak punya produk, modal dan lain-lain. Kita yang penting adalah memulai dulu dan niat mau atau enggak. Gitu. Mungkin gitu ya, Kang? Iya, betul. Ya, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama saya. Gak kerasa ya ternyata. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau memulai, silahkan mulai. Jangan sampai ada alasan dan lain-lainnya. Yang penting niat yang kuat dan tetap untuk berusaha. Terima kasih sudah mendengarkan bincang kita di Bincang Santai. Ya, Kang? Bersama Kang Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.